Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini, kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 lalu. Tentang seorang dukun gadungan yang menghabisi nyawa pasutri muda akibat emosi yang selalu ditagih kekayaan setelah melakukan ritual kotor. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kisah ini, kita akan mengenal sepasang suami istri muda bernama Irfan dan Miska. Mereka menikah pada tahun 2020. Saat itu, Irfan masih berusia 22 tahun, sementara Miska masih sangat belia, baru menginjak usia 14 tahun. Setelah menikah, mereka tinggal di desa Saigita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kehidupan mereka cukup sederhana. Irfan belum memiliki pekerjaan dan hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Meski hidup pas-pasan, rumah tangga mereka cukup harmonis. Seperti pasangan muda pada umumnya, mereka pun mulai memimpikan hadirnya buah hati. Harapan itu tidak semudah yang dibayangkan. Hingga 3 tahun berlalu, Miska tak kunjung menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Hal ini membuat keduanya mulai cemas. Mereka telah mencoba berbagai cara agar bisa memiliki anak, namun tetap saja hasilnya nihil. Karena kebingungan dan merasa putus asa, mereka pun mendatangi orang tua Miska untuk meminta saran. Sang ayah yang juga mengharapkan cucu pertama, menyarankan mereka untuk mencoba cara alternatif, yaitu berobat ke orang pintar yang dikenal sakti, bernama Sriwanto Andi Ragil Saputra atau biasa dipanggil Sriwanto. Sriwanto tinggal di desa Lawangkajang, di kecamatan tetangga. Selain dikenal sebagai dukun pengobatan alternatif yang mengklaim bisa menyelesaikan berbagai masalah secara gaib, Sriwanto juga bekerja sebagai kuli bangunan dan penggarap kebun. Berbekal rekomendasi dari ayah Miska, Irfan dan Miska pun datang ke rumah Sriwanto pada Juli 2023. Di sana, mereka menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki anak. Sriwanto pun menyanggupi, bahkan mengklaim bahwa selain bisa membantu mereka memiliki momongan, dia juga bisa mendatangkan kekayaan bagi pasangan tersebut. Irfan yang memang ingin mengubah nasibnya dari serba kekurangan menjadi orang kaya, langsung antusias. Sriwanto lalu menyuruh mereka kembali 2 minggu kemudian untuk menjalani ritual khusus dengan syarat membawa kelapa hijau, 2 butir telur, dan daun sirih. Lalu 2 minggu berlalu, Irfan dan Miska kembali ke rumah Sriwanto. Kali ini hanya berdua seperti yang diminta. Di sana Sriwanto menambahkan satu syarat ritual yang sangat tidak masuk akal. Ia harus berhubungan badan dengan Miska di hadapan Irfan agar ritual berhasil. Awalnya, pasangan muda itu tentu saja menolak. Irfan bahkan sempat meminta apakah ada syarat lain yang bisa menggantikan. Namun Sriwanto bersikukuh mengatakan bahwa inilah syarat utama agar mereka bisa punya anak dan menjadi kaya. Setelah dibujuk rayu dengan iming-iming kesuksesan, entah karena putus asa atau bujuk rayu, Irfan dan Miska akhirnya menuruti permintaan kotor tersebut. Disinilah ritual palsu itu terjadi yang menyisakan trauma mendalam bagi Irfan. Beberapa bulan setelah ritual itu, Miska mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Setelah dicek, hasilnya memang positif. Irfan dan Miska pun merasa bahagia, menganggap bahwa ritual tersebut berhasil. Namun, janji kekayaan dari Sriwanto tak kunjung datang. 2 bulan berlalu, Irfan mulai kesal dan menghubungi Sriwanto untuk menagih janjinya. Sriwanto hanya meminta agar mereka bersabar. Tapi sebulan kemudian, ketika kekayaan yang dijanjikan masih belum datang juga, Irfan kembali menelpon Sriwanto dengan nada marah. Merasa terpojok dan takut rahasianya terbongkar, Sriwanto pun mulai menyusun rencana jahat. Pada tanggal 6 September 2023, Irfan menghubungi Sriwanto untuk bertemu langsung dan menyelesaikan masalah mereka. Mereka sepakat bertemu di ruas jalan lintas Palangkaraya Buntok. Irfan datang bersama Miska, sementara Sriwanto datang sendirian sambil membawa senjata tajam berupa mandau, senjata tradisional Kalimantan. Setelah bertemu, mereka sempat berdebat panas. Irfan bahkan menyebut Sriwanto sebagai dukun palsu. Adu mulut berubah menjadi perkelahian.
Miska yang melihat suaminya terlihat baku hantam, mencoba melerai, tapi justru kepalanya dihantam hingga terjatuh dan pingsan. Sriwanto lalu membacok Irfan berulang kali, hingga Irfan tewas di tempat. Tubuhnya diseret sejauh 500 meter dan ditutup dedaunan di tengah kebun. Setelah itu, Sriwanto kembali ke tubuh Miska yang masih terbaring. Ia menyeret Miska ke dalam perkebunan untuk memperkawasnya. Namun di tengah aksi bejatnya, Miska tersadar dan berusaha melawan, sambil mengancam akan melaporkan Sriwanto ke polisi. Tidak ingin rahasianya terbongkar, Sriwanto pun menghabisi Miska dengan menghantam kepalanya hingga tewas. Tubuhnya kemudian dibuang ke rawa-rawa tak jauh dari tempat Irfan. Setelah memastikan kedua korban tewas, Sriwanto kabur membawa istri dan 2 anaknya ke sebuah barak di wilayah Palangkaraya. Keesokan harinya, keluarga Irfan dan Miska mulai cemas karena keduanya menghilang tanpa kabar. Warga pun ikut mencari. Kecurigaan langsung tertuju pada Sriwanto, apalagi rumahnya juga sudah kosong ditinggal kabur. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Pada 10 September, warga menemukan sesosok jenazah pria membusuk di semak belukar. Setelah diidentifikasi, jenazah itu ternyata Irfan. Keluarganya pun histeris, namun keberadaan Miska masih menjadi misteri. Polisi kemudian menyisir kawasan sekitar dan mulai memburu keberadaan Sriwanto. Setelah mendapatkan informasi dari warga, polisi berhasil menangkap Sriwanto di Palangkaraya bersama istri dan 2 anaknya. Di hadapan polisi, Sriwanto akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku menghabisi Irfan karena kesal terus ditagih soal kekayaan. Dan karena pernah disebut sebagai dukun palsu, ia juga mengakui telah memperkaos dan membunuh Miska karena takut dilaporkan. Sriwanto kemudian menunjukkan lokasi jasad Miska. Polisi segera mengevakuasi dan mengirim jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga desa Lawang Kajang pun murka setelah mendengar perbuatan Sriwanto. Rumahnya dirusak oleh massa yang geram. Sementara itu, Sriwanto menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kapuas dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hingga saat ini, Sriwanto masih menunggu putusan hukum. Namun satu hal yang pasti, janji kekayaan yang dijanjikan Sriwanto hanyalah tipu daya yang berakhir pada tragedi besar yang merenggut 2 nyawa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.